Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Arifin. Nama saya Muhammad Al-Fajri. Kami berdua di sini ingin menjelaskan materi tentang manajemen, mulai dari konsep-konsepnya, faktor-faktornya sampai dengan ke fungsi-fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen bisnis. Manajemen dipakai di berbagai bidang. Manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis, dan manajemen sangat berperan dalam pengoperasian bank. Organisasi adalah sekelompok orang yang mempunyai struktur dan koordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan tersebut dicapai melalui kerjasama. Selanjutnya ada jenis-jenis dari organisasi. Yang pertama, organisasi profit atau organisasi yang mencari keuntungan. Contohnya ada perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional atau kerjasama antar negara. Yang selanjutnya ada organisasi non-profit atau nirlaba, yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan. Contohnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Contohnya seperti dompet duafa. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen. Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kegiatannya berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau controlling. Kegiatan tersebut dilakukan karena setiap orang berbeda dan untuk menciptakan keserasian atau kesesuaian. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam mencapai tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi dan SDM maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Manajer operasional melayani eksternal dan internal. Eksternalnya seperti nasabah dan internalnya seperti anak buahnya atau staf-stafnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sumber daya organisasi. Yang pertama itu sumber daya manusia berupa kompetensi seseorang. Yang selanjutnya sumber daya informasi berupa data-data dari nasabah. Yang ketiga sumber daya keuangan berupa modal. Yang keempat sumber daya fisik berupa kantor dan lain-lain. Yang terakhir sumber daya alam, itu berlaku ketika perusahaan tersebut berbasis sumber daya alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada pengarahan dan pengimplementasian atau directing leading. Yang keempat ada pengawasan dan pengendalian, yaitu controlling. Pada fungsi perencanaan memiliki arti proses yang menyangkut upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategis dan taktik yang tepat. Kegiatan dalam fungsi perencanaan ada 4. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Yang ketiga menentukan sumber daya alam yang diperlukan. Dan yang keempat menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana mendesain strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan ke dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Intinya adalah dari fungsi pengorganisasian ini adalah mendesain struktur organisasi, sistem, dan lingkungan organisasi secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian seperti berikut. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang terakhir, kegiatan penempatan SDM pada posisi yang paling tepat. Right person in right place. Selanjutnya fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dalam organisasi tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian
motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Lalu memberikan tugas dan menjelaskan dengan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama di sini ada mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Lalu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpanan yang mungkin ditemukan. Lalu di sini ada fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, lalu manajemen pemasaran, manajemen operasi dan produksi, lalu manajemen keuangan, manajemen informasi. Selanjutnya di sini ada manajemen SDM. Manajemen SDM ini adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan ditetapkan dan tetap bekerja sama bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa stabil ataupun bertambah. Lalu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dalam bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Lalu ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Lalu di sini ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur dengan berdasarkan profit. Selanjutnya ada manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Lalu di sini ada manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen yang langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Lalu manajemen adalah individu yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dijalankan. Di sini ada juga tugas manajer. Tugas manajer yang pertama adalah untuk memastikan, mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Kedua, khusus untuk organisasi bisnis, tujuan utama adalah menghasilkan keuntungan atau profit. Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan memberikan manfaat benefit dalam arti luas kepada para pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada keahlian manajemen. Yang pertama, keahlian teknis atau melakukan sesuatu, contohnya melayani nasabah. Di sini ada keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, human relation skill atau contohnya soft skill, contohnya seperti itu. Lalu ada keahlian konseptual atau membuat konsep pekerjaan. Lalu ada keahlian dalam pengambilan keputusan. Lalu ada keahlian dalam mengelola sesuatu atau time management skill. Lalu ada keahlian dalam manajemen global atau global management skill. Keahlian dalam teknologi atau teknologi skill. Lalu di sini ada tingkatan manajer. Yang pertama, manajemen tingkatan puncak atau top management.
Yang kedua, manajemen tingkat menengah, middle management. Yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama, supervisor management. Lalu yang keempat, manajemen non supervisi atau manajemen supervisory management. Demikianlah penjelasan dari kami berdua tentang manajemen tadi, mulai dari konsepnya, pengertian, faktor-faktor, ke fungsi manajemen, sampai ke tingkatan manajer tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.